Bagus Renungan Harian Anak. Salam Habakus anak-anak, hidup aku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Kami bersama-sama mau belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami, memberikan kemampuan kepada kami, pengertian kepada kami, sehingga kami boleh berikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur, amin. Anak-anak, ketika kamu dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin, misalnya di kelas atau di kelompok kamu berada, kamu harus memberikan contoh yang baik kepada semua teman-teman kamu. Ya, kamu harus mempunyai sikap belas kasih. Ya, bukan menjadi seorang pemimpin yang sombong dan mau menang sendiri. Seperti pembacaan Alkitab kita hari ini yang diambil dari Mika 3 ayat 1-12. Anak-anak, nanti kalian Alkitabnya dibuka di rumah lalu dibaca ayatnya demi ayatnya ya. Saya akan menolong untuk membacakan ayat 1-4. Mika 3 ayat 1-4 menentang kepemimpinan dan nabi palsu di Israel. Kataku, baiklah dengar hai para kepala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan, hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan? Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangku. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Anak-anak, melalui pembacaan ini Tuhan memperingatkan para pemimpin bangsa Israel untuk dapat berubah, untuk dapat memimpin bangsanya dengan adil kepada rakyatnya. Tetapi semua itu tidak sesuai apa yang dikehendaki Allah. Para pemimpin bangsa Israel berlaku tidak adil kepada rakyatnya. Para pemimpin justru membenci keadilan, tidak peduli terhadap rakyatnya. Para pemimpin mementingkan diri sendiri hanya untuk kepuasan mereka. Nah, kejahatan para pemimpin bangsa Israel membuat rakyat sangat menderita. Rakyat berharap para nabi dapat untuk membela, menghibur rakyat dan memberitakan firman Allah. Tetapi malah sebaliknya, seakan-akan membenarkan tindakan para pemimpin yang jahat, yang mementingkan diri sendiri. Rakyat semakin sengsara atas perbuatan para pemimpinnya. Anak-anak, apa yang dilakukan para pemimpin bangsa Israel adalah dosa. Tetapi ingat, bukan bangsa Israel saja yang berdosa. Ya, kamu, saya, dan semua orang adalah berdosa. Ingat Roma 3:23, semua orang adalah berdosa. Karena kasih-Nya Tuhan kepada kamu, saya, dan semua orang di dunia ini, Tuhan mau ya kita hidup diselamatkan. Nah, Nabi Mika orang yang dipakai oleh Tuhan. Nabi Mika selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Nabi Mika disertai oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya Mika berani memberitakan nasihat kepada para pemimpin bangsa Israel bahwa pemimpin bangsa Israel suka melakukan pelanggaran dan dosa, termasuk dosa para pemimpin rohani maupun negara. Nah, Nabi Mika tidak takut, walaupun Nabi Mika harus menghadapi bahaya sendirian. Ya, nah Nabi Mika sangat tahu sebagai seorang nabi Allah yang dipakai oleh Allah untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, anak-anak, ketika kamu sudah tahu apa tanggung jawab seorang pemimpin, misalnya kamu di kelas, ya, di dalam kelas kamu harus bisa memimpin di kelasmu dengan adil, sehingga kamu mau melakukan hal yang benar. Pemimpin sejati bagi umatnya di dunia ini, ya, ia menjadi contoh teladan bagi semua umat manusia. Ia rela datang ke dunia ini untuk menebus dosa kamu, saya, dan semua orang. Dengan cara ia dilahirkan dari seorang perawan yang dibungkus dengan lampin, lalu ia dihina, ia disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib. Pada hari yang ketiga dia bangkit naik ke surga, hidup kekal selama-lamanya. Itu semua untuk kamu dan saya. Ya, kalian tahu siapa dia? Ya, dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak, seperti Nabi Mika yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong bangsa Israel,
Tuhan juga mau menolong kamu, saya untuk hidup benar di hadapan Tuhan, untuk dapat memimpin diri kita sendiri, diri kamu dan saya, lalu memimpin di sekitar kita, baik di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada, dengan takut akan Tuhan. Nah, maukah kamu yang sudah percaya, ya, bahkan saya juga, untuk hidup terus dipimpin oleh Tuhan, agar hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan, menghargai sesama, ya, agar hidup kita bagi Kristus. Mau ya anak-anak? Habatus, hidup aku bagi Kristus. Nah, untuk anak-anak yang mau menerima anugerah Tuhan untuk terus dipimpin oleh Tuhan, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami terus diingatkan ketika kami mau menghargai orang lain. Biarlah Tuhan yang akan terus menolong kami untuk kami dapat menghargai Engkau dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menghargai sesama kami di sekeliling kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah melalui firman-Mu hidup kami boleh diperbaharui, sehingga dalam kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Habatus